Peeling itu kejadian kalau misalnya, produk itu tidak bisa menyerap dengan baik ke kulit. Jadi bentuknya itu kayak daki. Orang akan mikir kayak, "Oh, jangan-jangan nih sel kulit mati yang lagi keluar." Enggak, sebetulnya itu adalah salah satu tanda kalau skincare yang kita pakai itu tidak bisa diserap dengan baik sama kulit. Hai kawan puan, balik lagi di Kuas, Kupas Tuntas Makeup dan Skincare. Balik lagi sama aku Din, dan di video kali ini kita akan ngomongin segala hal yang berbau tentang beauty. Kawan puan di sini yang rajin pakai skincare sering bertanya-tanya nggak sih, takaran skincare yang aku pakai ini udah bener apa belum? Misalnya kalau misalnya pakai serum, 1 tetes itu udah cukup belum sih? Atau bahkan perlunya tuh sebenarnya 2 tetes, atau mungkin bahkan butuhnya 3 tetes. Atau misalnya kalau misalnya pakai sunscreen, itu harus full 1 jari, 2 jari, atau sebiji jagung aja udah cukup. Nah, ini tuh harus diperhatiin kawan puan, soalnya keefektifan setiap skincare itu tergantung sama takaran yang kita pakai. Jadi kalau misalnya takarannya salah, bisa jadi malah nanti skincare yang dipakai itu nggak efektif. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang takaran skincare yang bisa kalian jadikan patokan. Nah, di step skincare yang pertama ini ada face cleanser. Di sini aku punya 2. Yang pertama itu ada first cleanser. Ini aku lagi pakai dari brand namanya Si Makeup. Dan sebetulnya untuk first cleanser sendiri itu sebenarnya macam-macam ya. Ada cleansing oil, ada cleansing milk juga. Cuman kebetulan di sini aku pakai cleansing balm. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat kalau cleansing balm biasanya ada sendoknya gitu. Terus karena ada sendoknya jadinya kayak lebih mudah ditakar kalau menurut aku pribadi. Nah, gimana sih takaran untuk cleansing balm itu sendiri? Itu biasanya sih aku pakai sebesar koin. Jadi koin yang kecil gitu. Nah, biasanya tuh aku ambil ya sebesar koin gitu. Karena nanti kan ini akan diemulsifikasi pakai air. Jadi nggak perlu banyak-banyak sebetulnya. Jadi nanti sebenarnya nggak perlu gede-gede banget sih, cukupnya aja kecil aja. Nanti kalau misalnya udah kena air, dia akan leleh dan akan lebih gampang untuk disebarkan ke seluruh muka gitu. Jadi sekecil pun dia juga cukup untuk satu muka kayak gitu. Jadi kalau misalnya pakai cleansing balm ini, biasanya aku suka ngambil kayak seukuran koin kecil lah ya pokoknya. Ini nggak perlu banyak-banyak sih sebenarnya kalau untuk pakai cleansing balm. Kenapa? Karena nanti dia ini kan akan diemulsifikasi dengan air ya. Jadi kayak dia akan dilelehkan dengan air. Jadi cukup ya sedikit aja lah kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia udah kena air, cleansing balm ini akan meleleh dengan sendirinya dan bisa dipakai untuk ke seluruh muka. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Justru kalau kebanyakan nanti kesannya akan susah untuk dibersihkan kayak gitu. Nah, kalau tadi udah first cleanser, selanjutnya untuk second cleansernya, ini aku ada kayak gel cleanser gitu. Sebenarnya jenis second cleanser tuh banyak ya. Sekarang tuh udah ada yang foam, udah ada yang krim kayak gitu. Nah, kebetulan kalau di sini aku pakai gel cleanser. Ini aku lagi pakai dari merek namanya Something. Ini bentuknya seperti yang aku bilang tadi, ini gel cleanser. Jadi kalau misalnya untuk gel cleanser sendiri, dia biasanya busanya akan jauh lebih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kayak foam cleanser gitu. Kalau untuk gel cleanser kayak gini, sebetulnya kita memang untuk tipe orang yang nggak mau nyari busa banyak. Jadi pakainya juga cukup secukupnya aja gitu. Nah, kalau dari pengalamanku untuk pakai gel cleanser ini cukup kayak sebiji jagung aja gitu. Kelihatan? Sedikit kan? Memang sedikit. Kenapa? Karena sebetulnya face cleanser itu nggak perlu pakai banyak-banyak. Karena kalau dipakai banyak-banyak justru akan bikin kulit terasa jadi jauh lebih kering gitu. Jadi justru pakai foam cleanser itu secukupnya aja, sedikit. Kalau misalnya untuk gel seperti ini cukup pakai seukuran biji jagung aja. Tapi kalau misalnya kalian pakai nih yang kayak foam cleanser yang pump, itu cukup 1 pump aja, nggak usah sampai berkali-kali. Karena kalau misalnya kebanyakan justru akan bikin kulit jadi lebih kering kayak gitu. Jadi cukup pakai secukupnya aja. Terus nih kawan puan, tambahan lagi, kalau misalnya tadi kalian pakai yang modelan pump, yang foam, itu kan bentuknya udah busa. Nah, kalau udah busa berarti itu udah cukup lah untuk satu muka gitu. Karena nanti kan yang seperti ini dicampur dengan air itu akan menjadi busa, jadi banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya foam yang udah bentuknya busa dari awal, itu udah cukup buat semuka, jadi nggak perlu banyak-banyak, cukup 1 pump aja. Nah, tadi kita udah bahas step pertama dalam skincare, yaitu facial cleanser. Di step kedua ini ada pemakaian toner. Nah, kadang tuh kita suka nggak sadar kan kalau misalnya pakai toner itu suka kebanyakan apply-nya. Padahal kalau misalnya kebanyakan juga jadinya nggak efektif. Nah, kalau misalnya untuk pemakaian toner sendiri, yang tepat itu adalah sebanyak 6 tetes. Jadi apapun tonernya, disarankan sih memang 6 tetes ya.
Jadi misalnya seperti ini, kalian cukup tetesin ke tangan atau misalnya ke muka itu cukup sampai 6 tetes saja. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian punya jenis toner yang spray kayak gitu, berarti sekitar 2-3 spray itu udah cukup banget. Gak usah kelebihan, takutnya nanti malah gak efektif tonernya. BTW, kawan-kawan tahu nggak sih kalau toner itu ada 2 jenis. Jadi yang pertama itu ada exfoliating toner dan yang kedua ada hydrating toner. 2 jenis toner ini pemakaiannya pun beda, nggak bisa disamain. Kalau untuk penggunaan exfoliating toner, misalnya ini aku lagi dipakai dari brand namanya Azarin. Dan ini tuh bentuknya nggak seperti yang aku demonstrasikan tadi. Jadi ini bentuknya itu pump kayak gitu. Nah, kalau untuk penggunaan exfoliating toner, ini kalian harus pakai kapas. Jadi penggunaan kapasnya ini juga nggak perlu banyak-banyak, karena namanya exfoliating toner itu nggak perlu di layer banyak-banyak. Kalau misalnya di layer terlalu banyak, justru akan bikin kulit jadi kering. Jadi kalau misalnya pakai pump kayak gini, biasanya aku cukup 3 kali aja. Dan itu udah lebih dari cukup untuk semuka, ya. Kalau tadi udah aku jelasin gimana penggunaan exfoliating toner, sekarang aku bakal jelasin kalau misalnya hydrating toner tuh enaknya kayak gimana sih. Sebetulnya bisa pakai kapas, tapi enaknya tuh sebetulnya kalau hydrating toner itu langsung pakai tangan aja. Jadi cukup langsung dituangkan ke tangan aja, sebanyak 6 tetes, seperti yang udah aku jelaskan di awal. Kemudian ditepuk-tepuk, kayak gini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah nggak merata, habis itu baru diratakan ke muka. Ini cukup banget buat semuka. Sebetulnya sih kenapa kedua toner ini penggunanya berbeda, karena kalau misalnya untuk exfoliating toner dia harus pakai kapas, karena biar sekalian ngangkat kulit mati gitu. Sementara kalau untuk hydrating toner, nggak harus pakai kapas, langsung ke tangan juga nggak apa-apa, supaya dia tuh langsung kontak dengan kulit. Jadi hidrasinya tuh langsung nempel ke kulit, nggak perlu ke kapas dulu. Oke, step berikutnya dalam skincare routine itu ada serum, dan untuk pemakaiannya serum sendiri itu sebetulnya gampang banget karena nggak perlu banyak-banyak juga. Kebetulan di sini aku lagi pakai serum dari True to Skin. Ini yang hyaluronic acid serumnya. Kalau misalnya bentuk serumnya botol pipet kayak gini, itu juga ukurannya tuh dikit banget. Seukuran kacang polong aja atau setara dengan 2-3 tetes. Nah, biasanya aku pakainya tuh 2 tetes aja, seperti ini. Itu cukup banget ini buat semuka, jadi nggak perlu banyak-banyak. Selain biar nggak boros juga sebetulnya segini pun udah efektif gitu. Jadi nggak perlu kalian pakai berlayer-layer gitu, toh efektivitasnya akan sama aja gitu. Jadi cukup ukurannya seukuran kacang polong kayak gini, 2-3 tetes aja juga udah mantep banget. Nah, step berikutnya dalam skincare routine ini ada eye cream. Kebetulan eye cream yang aku lagi pakai di sini adalah dari brand AHC. Untuk penggunaan eye cream sendiri sebetulnya juga nggak susah ya guys. Ini tuh nggak perlu banyak-banyak, apalagi untuk daerah mata yang lumayan sensitif. Jangan sampai kita pakai produk itu kebanyakan. Untuk penggunaan eye cream itu cukup sebesar kacang polong aja, jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, segini aja. Itu udah lebih dari cukup ya. Dan ini ingat, ini untuk kedua mata, jadi ditaruh di bawah mata sebesar kacang polong aja. Jadi ini bukan untuk satu mata doang ya, satu mata satu kacang polong kayak gitu, enggak. Tapi ini satu kacang polong ukuran segini itu untuk 2 mata kita. Kalau misalnya kebanyakan justru takutnya nanti bisa menyebabkan milia, jadi kayak ada berintilan di bawah mata gitu karena terlalu berat. Karena kulit di bagian bawah mata itu sensitif, jadi kayak lebih tipis dibandingkan kulit wajah kita yang lainnya. Jadi penggunaan produknya itu nggak bisa dibanyakin kayak gitu. Nah, kalau tadi udah pakai eye cream, step selanjutnya dalam skincare routine kita itu ada pelembab. Kebetulan di sini aku udah ada pelembab yang biasa juga aku pakai. Ini dari brand LC Skin, ini yang Hydra Boost Oil Free. Dan ini tuh kalau misalnya untuk pakai pelembab ya, sebenarnya bukan cuma ini aja sih, tapi semua jenis pelembab itu jangan dipakai terlalu banyak. Aku bakal tunjukin kalian takarannya seperti apa. Jadi kalau misalnya pakai pelembab itu jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai pelembab kebanyakan, justru muka kita itu akan jadi berminyak atau jadi greasy. Jadi cukup kalau misalnya mau pakai pelembab itu sebesar koin aja, atau kalau misalnya pump kayak gini itu cukup 3 kali pump aja. Seperti ini. 1, 2, 3. Nah,
Ini udah cukup banget buat satu muka dan juga leher. Jangan lupa bagian leher ya. Bagian leher tuh juga harus dikasih moisturizer. Jadi nggak perlu pakai pelembab sampai banyak telapak tangan kayak gitu, itu nggak perlu banget. Karena pakai segini juga udah cukup banget. Karena kan kita kalau misalnya pakai skincare itu kan nggak cuman pelembab aja. Pasti kita udah pakai kayak tadi, kayak toner, pakai serum, pakai macam-macam. Jadi lembabnya itu nggak cuman dari pelembab aja gitu. Jadi justru pelembab itu kayak untuk penguncinya aja. Makanya kenapa kita pakai pelembab itu nggak perlu banyak-banyak. Oh iya kawan puan, satu lagi tips penting kalau misalnya pakai moisturizer itu, kalian harus pastiin skincare yang udah dipakai sebelumnya, kayak misalnya tadi toner, serum dan lain-lain, itu udah menyerap dengan baik dulu sebelum dipakaikan moisturizer. Jadi nggak terjadi peeling. Jadi justru produknya moisturizer ini nggak bisa menyerap dengan baik gitu. Jadi pastiin itu muka tuh udah agak kayak setengah kering, bukan maksudnya jadi kering gitu ya, tapi kayak pastiin udah enak lah untuk di layer sebelum kalian pakein moisturizer. Kalau misalnya masih agak becek, terus kalian timpa dengan moisturizer, takutnya nanti malah bikin peeling. Terus kalau misalnya kalian bingung, peeling itu apa sih? Nah, peeling itu kejadian kalau misalnya produk itu tidak bisa menyerap dengan baik ke kulit. Jadi bentuknya itu kayak daki. Orang akan mikir kayak, oh jangan-jangan nih sel kulit mati yang lagi keluar. Enggak, sebetulnya itu adalah salah satu tanda kalau skincare yang kita pakai itu tidak bisa diserap dengan baik sama kulit. Salah satu penyebabnya itu bisa tadi, kayak kita tuh terlalu buru-buru nge-layer skincare. Jadi contohnya kayak misalnya sering terjadi di moisturizer, kayak toner dan serum sebelumnya itu belum menyerap dengan baik, tapi udah kita timpa dengan moisturizer, jadinya malah peeling. Bukan peeling pakai E, tapi peeling pakai I. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, kita masuk ke step terakhir dalam skincare routine, yaitu penggunaan sunscreen. Kebetulan di sini aku udah ada sunscreen yang biasa aku pakai. Ini dari brand Skintific. Ini salah satu favoritku. Dan untuk penggunaan sunscreen sendiri, ini ada aturannya yang menurut aku patut untuk diikuti ya. Jadi maksudnya kalau sebelum-sebelumnya itu bisa lah sedikit dimodifikasi. Tapi kalau misalnya untuk sunscreen ini, menurut aku ini termasuk yang kalau bisa diikuti gitu. Kenapa? Karena untuk melindungi kulit kita dari UVA dan UVB yang bisa bikin kulit jadi lebih tua, jadi kulit yang belang kayak gitu. Ini ada takarannya tersendiri untuk sunscreen. Untuk takarannya sendiri itu sebanyak 2 ruas jari ya. Jadi jarinya bukan cuma segini aja, tapi dari sini sampai sini. Ini aku bakal tunjukin ke kalian kayak gimana. Mungkin kelihatannya kayak, oh kok banyak banget ya kak gitu. Tapi memang sebetulnya penggunaan sunscreen itu termasuk yang penting kan. Karena dia akan melindungi kulit kita dari sinar matahari. Jadi kalau misalnya diirit-irit tuh justru kayak selain kulit kita jadi kena efek yang kurang baik dari sinar matahari, juga nanti justru skincare yang udah kita pakai sebelumnya jadi nggak bekerja dengan maksimal karena rusak karena sinar matahari. Nah, ini adalah takaran untuk penggunaan sunscreen seperti yang aku bilang. Takarannya itu dianjurkan sebanyak 2 ruas jari ya. Jadi sebanyak ini. Ini dipakai untuk seluruh muka. Kalau ke leher juga boleh. Kalau misalnya mau lebih juga sebenarnya boleh. Karena semakin banyak proteksi sebetulnya semakin bagus. Tinggal cari aja sunscreen yang menurut kalian tuh cocok untuk dipakai sebanyak 2 ruas jari. Jadi kalau misalnya kalian pakai sunscreen terus kayak, kak kalau misalnya dipakai sebanyak ini kulit aku jadi berminyak atau misalnya jadi jerawatan atau kayak gimana, berarti sunscreen yang kalian pakai itu kurang cocok. Kalau misalnya sunscreennya cocok, dipakai sebanyak 2 jari kayak gini, sebanyak 2 ruas jari kayak gini, itu juga nggak akan kenapa-napa di kulit kalian, jadi akan tetap nyaman, seperti itu. Nah, biar kawan puan nggak bingung, aku udah rangkum perbandingan takaran tiap produk skincare yang udah aku sebutin tadi, kecuali sunscreen. Yuk, disimak! Cleansing balm cukup dipakai sebesar uang koin, kemudian facial wash gel itu sebesar biji jagung, kalau toner itu cukup 6 tetes atau 2-3 semprot aja, kemudian kalau serum itu sebanyak 2-3 tetes atau sebesar 1 pump aja, untuk eye cream bisa sebesar kacang polong, dan untuk moisturizer bisa sebesar uang koin. Nah, itu tadi pembahasan tentang takaran-takaran dari penggunaan skincare yang tepat. Semoga setelah nonton video kuas kali ini, kalian bisa lebih efektif lagi nih menggunakan skincare kalian. Syukur-syukur bisa sekalian menghemat karena pemakaian skincare-nya gak berlebihan dan juga sesuai dengan kebutuhan kulit. Segitu dulu kuas episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalin komentar di bawah konten beauty apa lagi yang pengen dibahas di kuas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!